Karena Ramadan itu bulan rohani, dia baru dapat dimasuki, baru dapat disambut dan dimasuki itu kalau disambut dan dijalani itu dengan ruh. Jadi kalau disambut dengan nafsu, dijalani dengan nafsu, kita tidak dapat berkah Ramadan. Ingat nih Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu beruntung. Kenapa? Karena sudah ngaji tentang ruh. Kenapa? Karena Ramadan itu disebut dengan bulan ruhani, dia hanya bisa disambut dan dijalani dengan ruh. Itu pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya ingin berikan renungan kepada Bapak Ibu. Anggap umur Bapak Ibu sekarang 40 tahun. Kalau ada yang 60 tahun lebih, 50 tahun berarti pemuda berarti kan. Anggap 40 tahun, potong masa balik 15 tahun, tinggal 25 tahun. Berarti kalau Bapak Ibu umurnya 40 tahun, potong masa balik 15 tahun, tinggal 25 tahun, berarti sudah berjumpa dengan bulan Ramadan itu 25 kali 25 tahun. Ramadan itu 30 hari. Berarti 25 kali dengan 30 sama dengan 900. Itu kalau Bapak Ibu hanya puasa Ramadan. Tapi kalau tambah puasa sunnah Senin Kamis, puasa nazar, puasa Nabi Daud dan lain sebagainya, tidak mungkin, tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu sudah berpuasa 1000 kali, 1500 kali selama 40 tahun. Kalau 50 tahun tinggal tambah, berarti lebih. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin ngajak Bapak Ibu berenung, bukan ingin membandingkan tapi mengambil pelajaran. Apakah binatang itu berpuasa? Oh, ternyata Bapak Ibu, binatang itu juga puasa. Coba lihat Bapak Ibu ayam. Ayam itu baru bisa jadi ayam kamil, ayam sempurna ketika dia itu puasa. Kapan dia? 21 hari, hampir 3 minggu dia berpuasa. Setelah dia bertelur, minggu pertama dieramkan, dia keluar sekali masuk, keluar 2 hari masuk, puasa tidak makan tidak minum. Lalu minggu kedua keluar cuma 1 kali, yang lainnya dia tidak makan tidak minum. Masuk minggu ketiga, ayam itu tidak makan tidak minum, dia tahan, sehingga apa yang terjadi? Panas tubuhnya itu meningkat sampai 34 derajat Celcius, atau spiritual ayam itu meningkat sehingga 3 minggu dia bisa menetaskan telurnya jadi ayam kamil, ayam sempurna. Lalu ambil contoh yang lain. Apa dia? Ular, Pak. Bapak Ibu kalau lihat ular, ular itu baru bisa berganti kulit lama jadi kulit baru itu selama 40 hari puasa tidak makan tidak minum, mengasingkan diri dari ular-ular yang lainnya, jauh dari ular yang lainnya, tidak makan tidak minum sampai 40 hari lamanya, baru ular itu jadi ular kamil, yaitu berganti kulit lama menjadi kulit baru. Jadi ular pun berpuasa untuk dapat jadi ular kamil, ular sempurna. Apalagi ulat. Nah, coba lihat ulat tuh Bapak Ibu. Ulat itu benci kita nengoknya. Kalau terpegang itu apanya, gatalnya minta ampun. Lalu ular itu tidak makan tidak minum selama 16 hari dalam tempatnya kepompong tersebut. Ketika tidak makan tidak minum 16 hari, ketika keluar apa yang terjadi? Dia jadi kupu-kupu sempurna, yaitu jadi kupu-kupu yang indah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya ayam tadi mengeramkan telurnya itu sekali keluar, sekali masuk, sekali puasa, sekali tidak mungkin telurnya itu bisa menetaskan anak. Ular tadi kalau seandainya dia sekali makan, sekali minum, sekali tidak, puasa, sekali tidak, itu tidak akan bisa menjadi kulit baru. Begitu juga kepompong tadi. Kalau ayam hanya puasa 3 minggu jadi ayam kamil, kalau seandainya ular hanya puasa 40 hari jadi ular kamil,
kepompong itu hanya puasa 16 hari jadi kupu-kupu indah. Kenapa Bapak Ibu kita sudah 900 kali berpuasa, ada yang 1000 berpuasa tapi tak jadi insan kamil? Apa masalahnya? Masalahnya itu Bapak Ibu, kenapa? Karena kita menyambutnya dengan nafsu, menjalani Ramadannya pun pakai nafsu. Coba lihat, apalagi emak-emak nih misalnya, kalau udah datang Ramadan nanti, supaya nikmat ibadah nih kata dia, belilah baju lebaran dulu, buka Shopee, cari mana yang paling bagus. Nanti siapkan makanan banyak, sahur banyak, semua banyak, cari yang paling nikmat. Kenapa? Karena kita menjalaninya dengan nafsu. Padahal Ramadan itu bulan ruhani, dia baru dapat kita nikmat Ramadan, dapat janji Rasulullah keluar dari Ramadan itu suci seperti anak baru dilahirkan, kalau seandainya kita sambut dengan ruh kita. Maka itu menyambut Ramadan dengan makrifat. Ini ingat Bapak Ibu, ini rahasianya. Menyambut Ramadan dengan makrifat, menjalani Ramadan dengan syariat dan hakikat, baru kita itu punya peluang besar dapat Lailatul Qadar. Sambut dengan makrifat, jalani dengan hakikat dan syariat, barulah kita itu keluar dari Ramadan itu jadi anak seperti anak yang baru dilahirkan. Sekarang Bapak Ibu, macam mana caranya kita menjalani dengan syariat dan hakikat? Kitab putih kita itu sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Penjelasannya di kitab kita yang putih, kalau saya terangkan panjang-panjang nanti tak selesai malam hari ini tentang puasa tersebut. Tapi ringkasnya, ketika nanti Bapak Ibu puasa, tidak makan, tidak minum, maka ingat, Bapak Ibu juga mesti harus menahan diri dari merasa mampu menahan makan dan menahan minum. Kalau ada Bapak Ibu, saya ini kalau puasa itu 3 hari tak makan tuh sanggup saya. 1 hari itu enteng, itu sanggup, kuat saya ini. Berarti Bapak Ibu puasa syariat, hakikatnya tidak. Kenapa? Kami masih punya rasa kekuatan diri. Padahal setiap hari Bapak Ibu bilang, la haula wala quwata illa billah, aku ini tidak punya daya, tidak punya upaya. Tapi mengapa masih merasa sanggup menahan rasa haus? Mengapa masih sanggup menahan rasa lapar? Berarti jasad kita yang puasa, ruh kita tidak. Maka itu supaya dia beriring setelah kita sambut Ramadan ini dengan makrifat. Dengan makrifat ini, itu kajian kitab merah kita itu Bapak Ibu. Lalu jalani dia dengan syariat dan hakikat, yaitu setelah kita tahan tidak makan, tidak minum siang harinya, kita juga wajib menahan diri dari merasa mampu, menahan rasa lapar, dan menahan rasa haus itu. Aku tak sanggup kalau tidak Allah yang menyanggupkan. Kemudian Bapak Ibu, kalau Ramadan ini datang, orang punya semangat sekali untuk bersedekah. Kalau Bapak Ibu sedekah, maka sedekah itu wajib kosong. Yang saya sebut biasa di majelis ikhlas. Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlasnya, kosong. Maka ketika Bapak Ibu beri, jangan merasa dengan uang itu bisa meringankan beban orang. Yang meringankan beban dia itu Allah, bukan kita. Harta yang kita kasihkan pun bukan harta kita, Allah yang punya. Kita cuma saluran saja Bapak Ibu. Maka itu setelah kita keluarkan, jangan merasa bahwa kitalah yang menghilangkan duka orang tersebut. Setelah kita berikan, jangan pula kita merasa bahwa kita yang menghilangkan fakirnya orang tersebut. Maka itu kalau Bapak Ibu sanggup nanti menyambut Ramadan ini dengan makrifat, menjalaninya dengan syariat dan hakikat, maka Bapak Ibu insya Allah ketika keluar dari Ramadan ini, itu seperti anak yang baru dilahirkan. Kemudian Bapak Ibu, para ulama, khususnya para wali-wali Allah menyebutkan ada 5 malam
yang kalau kita hidupkan 5 malam tersebut, maka orang itu dapat padilat masuk surga tanpa hisab. Ibu-ibu, kita semua ini pasti mau masuk surga tanpa hijab. Tak lagi dihitung-hitung, tak lagi dihukum, langsung masuk surga. Apa amalannya? 5 malam hidupkan, tidak tidur semalam suntuk. Jadi mulai malam hari ini, nanti sampai pagi subuh, habis sholat subuh jangan tidur. Hidupkan dengan apa? Dengan zikir boleh, tafakur boleh, cerita tentang makrifat boleh, terserah Bapak Ibu. Pokoknya jangan tidur. Sekali seumur hidup jadilah. Tak bisa setiap tahun, sekali seumur hidup. Karena para wali sudah menyebutkan begitu. Orang wali-wali tersebut, mereka sudah terbuka hijab, mereka dekat dengan Tuhan, mereka tahu, diberitahu oleh Allah.